Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita masih diberi kesehatan, berikan kesempatan untuk kita sama-sama bersekutu malam hari ini, biar kita mau benar-benar siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau benar-benar mencari wajah Tuhan, biar kita mau malam hari ini kita mau mendapatkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Namanya kan kasih setiamu. Kamu
Siapakah kami Tuhan menjadi biji mata Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan, kami mau lihat betapa Tuhan itu baik bagi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mendapatkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mendapatkan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami buka ibadah doa malam ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar lewat penyembahan, lewat firman yang akan disampaikan, Tuhan akan nyatakan setiap keinginan-Mu Tuhan bagi setiap kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Kasih setia-Mu yang kurasakan.
Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh penampungan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak kami yang dalam surga, yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Yesus. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan melalui Tuhan. Kemana saja, di mana saja kami berada, Kau tetap serta dengan kami. Karena Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapak Kudus, terima kasih Bapak mau serta gereja kami di BPS Pusat maupun cabang-cabang seluruh Indonesia, terutama pelosok desa terpencil. Engkau pilih, Engkau benteng, tegar kuat teman mereka supaya tidak boleh apapun yang mereka kerja lakukan. Rohmu sendiri memimpin hidup mereka itu. Berkati rumah tangga keluarga besar, cukupkan setiap hari kehidupan kami, terutama perayaan tambah hari tambah heran. Tetap jalan visi-visi untuk Kau jiwa-jiwa pun mengenalkan Kau. Injil sampai banyak jiwa berangkat selamat dan bahagia. Terima kasih Bapak Kudus. Penatua MP di atas masih tinggi bersama staf-staf terantai dasar dan lantai masuk lawat satu persatu. Berikan juga roh yang tak katakan hikmat akal budi bijaksana, tulus ikhlas untuk membimbing seluruh diri sekarang Kristus. Terima kasih. Apapun yang diprogram merencanakan di pusat, semua juga roh sendiri memimpin sesuai roh sendiri. Terima kasih Roh Kudus. Bapak cukupkan juga setiap hari kebutuhan di dalam pusat. Juga berikan roh satu kesatuan buat gereja kami. Kalau pemimpin kami tapi tubuh dan gereja tidak seperti diri sendiri. Butuh satu sama lain. Ikat tali kasih agar kami tetap bergandengan tangan, sepakat, sampai sedikit jalan. Terima kasih Roh Kudus. Bapak, Kau Tuhan juga Kau Maha Tahu, dipimpin oleh Cicu ini. Kau tolong Bapak, tambahkan hikmat marifat kepada yang dari Engkau.
akal budi bijaksana, tulus ikhlas, selalu membimbing jemaat para Kristus. Terima kasih. Rumah tangga keluarga bisa Kau cukupkan juga Tuhan, terutama yang dalam maupun luar negeri. Apa yang kita lakukan jadi berhasil, terutama pelayan-pelayan tambah hari tambah hari menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu juga. Terima kasih Roh Kudus, Bapa. Kau juga berkati anak-anak-Mu yang menyerahkan perpuluhan, persembahan bentuk apapun dana sosial oleh sendirian, memberi belum kesempatan Kau kembalikan berlipat ganda, agar hari-hari akan datang tetap memberi dengan sukacita dan sejahtera di Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih. Kau lawat satu persatu. Mungkin ada yang bermasalah, Kau berikan jawaban-jawaban keluar untuk mereka. Pilih satu persatu Tuhan, Kau tolong Tuhan. Dan mungkin ada yang sakit penyakit lemah tubuh, kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Tapi kami percaya Kau Allahku dahsyat luar biasa, Allah sang penyembuh. Oleh pilur-Mu Tuhan, kesembuhan sempurna dari Kau sendiri. Mujizat tetap terjadi dalam setiap kehidupan anak-Mu yang berserah dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Bangsa negara kami Indonesia, kami serahkan sepenuh dalam tangan kami, kasih-Mu Tuhan. Jauh dari teroris, jauh bencana alam, jauh sakit penyakit virus apapun, jauh yang tidak berkenan dengan Engkau Tuhan. Kau beri Bapak Presiden wakilnya, pejabat tertinggi sampai terendah kabinet seluruh Indonesia. Berikan juga roh hati takkan Kau, agar bisa mengatur negara kami Indonesia aman, damai, sejahtera, adil, makmur, sentosa, cukup senang makan mapan. Terima kasih Bapak. Anak-anak dan pemerintah juga Kau kuatkan iman mereka supaya tidak boleh apapun mereka yang bekerja lakukan, Roh-Mu sedang membimbingnya jika menjadi terang terang bagi bangsa negara Indonesia. Nama Tuhan bermulia dan puji. Bapak kota sebagai pelawat juga Tuhan, keamanan di mana-mana supaya gereja lain bisa dibuka kembali dan leluasa untuk memuji menyembah Engkau, terutama Injil disampaikan di ujung-ujung kota sampai se-Jawa Timur. Banyak jiwa menangkap selamatkan dunia. Terima kasih Bapak Roh Kudus, Bapak. Dan kami juga mau mendengarkan sabda-Mu. Sabda-Mu adalah kekuatan bagi kami. Sabda-Mu yang menuntun kami untuk menjalani kemauan-Mu Tuhan. Bimbing kami selalu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Kau percaya secara khusus hari ini untuk menyampaikan isi hati. Tambah tambahan hikmat kepada kami ya Bapak, agar kami bisa mendengar juga, bisa mengerti apa yang Kau sampaikan kepada kami ya Bapak, agar kami bisa melakukan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bapak berbicara juga kepada kami siap mendengar dan melakukan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sedikit pengumuman aja bahwa besok Minggu ibadah disertai dengan perjamuan suci. Jadi Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri di rumah, ya, bagi seluruh petugas. Lengan yang laki pakai hem putih, lengan panjang, yang perempuan juga hem putih, ya, supaya semuanya dapat mempersiapkan diri. Puji Tuhan, kita akan segera menerima berkat firman Tuhan. Hari ini saya beri tema firman Tuhan, hikmat di tengah pencobaan. Sekali lagi, hikmat di tengah pencobaan. Apakah ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami pencobaan dalam hidup kita? Dan kita sendiri bertanya, kenapa ini harus terjadi dan menimpa aku? Berapa banyak hari ini, tadi barusan sebelum ibadah, saya dikejutkan dengan sebuah kabar yang sangat mengejutkan saya, bahwa saudara kita, rekan pengerja kita, Dwi Christine, mamanya ternyata kemarin Kamis meninggal, ditabrak orang. Hari Selasa bahkan. Saya nggak tahu, meninggalnya Kamis. Jadi Selasa ditabrak, meninggal Kamis. Iya. Dan sekarang sudah selesai tutup peti, ada di jasa. Kita nggak bisa tahu. Seringkali ketika kita mengalami sesuatu pencobaan, mungkin sakit penyakit, mungkin itu masalah dengan keuangan, dengan hidup rumah tangga, mungkin juga ada kehilangan yang engkau sedang rasakan.
Seringkali kita akan berpikir, mengapa semuanya ini harus terjadi pada kita? Dan biasanya akan timbul dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama pertanyaannya adalah, apa yang sudah aku perbuat sehingga aku harus tertimpa semuanya ini? Dan pertanyaan yang kedua biasanya selalu berbunyi demikian, kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi padaku? Kalau kita mau kembali kepada dua pertanyaan tadi dan kita mencari tahu jawabannya sendiri, kita tidak akan mungkin dapat jawabannya, Bapak Ibu. Karena semakin kita berpikir untuk mencari jawabannya, kita akan semakin bingung kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan. Amin. Untuk itu kita mau belajar. Seringkali kita ini kan kepinginnya kalau sedang lagi dapat ujian atau cobaan, kita kan seringkali inginnya supaya ini semua cepat berlalu, kan? Dan cepat selesai. Ya, aku tidak kepingin di situasi ini dan cepat selesai. Aku tak keluar dari situasi ini. Kita kan seringkali berpikir seperti itu. Tetapi apakah itu yang menjadi kehendak daripada Tuhan bagi hidup kita? Malam hari ini kita akan pelajari sebuah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai 7. Nanti saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu saya harap dapat membaca bersama-sama ayat yang genap. Demikian kita silih berganti terus sampai tiba di ayat yang ke-7. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 7, 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang sudah aku perbuat sehingga aku harus tertimpa semuanya ini? Alkitab menjawab dari ayat yang barusan kita baca bersama-sama di ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita selalu maunya kalau di dalam masuk waktu pencobaan, ujian datang, kita selalu kepinginnya doa, Tuhan cepat keluarkan aku dari sini, Tuhan cepat selesaikan masalahku ini, Tuhan cepat pulihkan hatiku ini. Tetapi yang paling penting buat Tuhan bukan Tuhan tidak mau segera untuk menolong kita, tapi yang penting bagi Tuhan kita mendapatkan pesannya Tuhan, pelajaran yang Tuhan ingin kita pelajari dalam hidup kita melalui setiap pencobaan yang kita alami. Pencobaan itu tidak enak, Bapak Ibu. Maka firman Tuhan tadi dikatakan, engkau seketika harus berduka cita.
Kata duka cita ini di dalam Alkitab bahasa Inggris tertulis dengan kata suffer, yang artinya menderita. Jadi di dalam pencobaan itu pasti rasanya tidak enak. Siapa yang kerasa enak kalau sedang sakit? Tidak ada kan? Siapa yang kerasa enak kalau sedang mengalami masalah? Tidak ada. Apalagi merasa enak kalau kita sedang merasa kehilangan seseorang. Yang apalagi yang kita kasihi, yang kita cintai. Pasti rasanya semua serba gak enak. Kita maunya dan cepat ini, mari semuanya selesai. Tapi Tuhan pakai ujian pencobaan itu supaya kita dapat pelajarannya dari Tuhan. Ayat yang kelima tadi ditulis, yang itu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi yang Tuhan mau melalui semua pencobaan yang ada ini, imanmu yang akan muncul. Ingat loh Bapak Ibu, harta yang paling berharga dalam hidupmu itu bukan uangmu, bukan jabatanmu, tetapi imanmu. Maka ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Di dalam proses pemurnian itu pasti mengandung rasa sakit. Yang di sini ada beberapa rekan kita yang kerja di pabrik emas, pasti tahu emas itu untuk menjadi emas yang murni itu pasti melalui api, melalui proses pemurnian, dipanaskan sekian panas sehingga kotoran-kotoran yang melekat padanya itu tersingkir, sehingga apa yang masih menempel dalamnya yang membuat dia tidak murni itu akhirnya terbuang melalui apa? Api. Melalui apa? Pencobaan. Melalui proses itu. Kita ini sesungguhnya ketika masuk di dalam tahap yang namanya pencobaan atau ujian, kita ini sedang dimurnikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Banyak anak Tuhan gak sadar, kok Tuhan tempatkan aku di posisi ini, apa salahku? Jangan berpikir seperti itu terus. Kalau kita selalu berpikirnya demikian, rasa sakit yang sedang kita jalani ini akan membuat ujungnya kita kepahitan. Betul? Kita terus berpikir, aku salah opo, aku salah opo, kok aku bisa digini sama orang, aku bisa dijahati sama orang. Akhirnya kita berpikir sebaliknya. Kita lama-lama gampang curiga sama orang. Ujung-ujungnya kalau orang sudah habis kita curigai, kita curiga sama Tuhan. Betul? Kan gitu. Jangan. Kita ambil proses ini untuk memurnikan kita. Memurnikan dari apa? Segala pikiran kita yang salah. Selama ini tujuannya kita itu kan berpikir, aku sakit, aku ndak enak, aku. Selalu cara pikir kita fokusnya kepada aku. Melalui pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, sesungguhnya Tuhan sedang ingin merubah cara pikir, merubah pengertianmu bahwa segala sesuatu dalam hidup itu bukan bicara selalu mengenai aku, tapi sesungguhnya Tuhan ingin rubah semuanya menjadi apa yang Tuhan mau. Amin. Berapa banyak yang kita sadar melalui semuanya ini, sakit pasti sakit. Gak ada yang namanya mengalami ujian atau pencobaan rasanya enak, itu gak ada Bapak Ibu. Itu kalau kita sedang diberkati Tuhan, kita selalu katakan haleluya, ya kan? Tapi kalau ada yang mengalami pencobaan, enggak, rasanya sakit. Sekarang kita tinggal pilih, kita terus dengan rasa sakit itu, ujungnya kepahitan. Kalau kita mau melewati semuanya itu dengan mau mengarahkan pandangan kita, fokus kita pada apa yang Tuhan mau, walaupun rasa sakit itu masih ada, tapi kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, melewati semua
apapun nama badai itu, apapun nama cobaan itu, kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab mencatat di ayat yang ke-6, Tuhan izinkan semuanya ini terjadi hanya untuk waktu yang singkat, tertulis seketika. Di dalam bahasa Inggrisnya short period, artinya waktu yang singkat, untuk jangka waktu yang singkat. Mungkin bagi kita terasanya berat, mungkin terasanya lama, kok tidak mari-mari. Tapi ingat, ketika kita nanti ditolong Tuhan dan kita sudah dilihatkan Tuhan bagaimana Tuhan membawa kita keluar dari masa itu, setelah kita keluar, baru nanti kita akan tahu, oh ternyata gini tuh rencana Tuhan. Saya nggak ngomong dari orang lain Bapak Ibu, saya ngomong dari apa yang saya alami. Saya tadi menyiapkan firman Tuhan ini, saya dikontak 2 orang yang dari tahun 2017-2018 sudah pernah berhubungan dengan hidup saya, yang hari ini sudah lost kontak dari saya, tiba-tiba bisa hubungin saya. Dari semua cerita yang barusan, saya baru ternyata ngerti bahwa mereka sedang menghadapi sebuah masalah. Dan di sanalah saya baru akhirnya bisa ngomong-ngomong sama dia, dan mereka menyaksikan, iya Pak ya, saya melihat Bapak hari ini itu luar biasa loh hidupnya Bapak. Saya itu menyaksikan sendiri Pak, 2017 Bapak itu meramut istri sakit keras 1 tahun. Rasanya kayak apa saya ngerasa no. Saya hampir setiap hari di sana ngelihat no bagaimana Bapak merawat istri yang sakit. Tambah lagi 2019 ketika Bapak ditinggal, istri pulang ke surga. Rasanya kayak apa saya nggak iso mikir Pak. Tapi hari ini saya melihat ternyata Bapak dipulihkan Tuhan sedemikian. Hidup Bapak bahagia seperti ini. Saya ini loh Pak sedang alami masalah Pak. Saya kepingin seperti Bapak, makanya saya kontak Bapak. Saya baru diingatkan Bapak Ibu. Seringkali kita akan berpikir, kenapa kok aku harus ngalami ini? Saya juga ngalami hal yang sama. Tahun 2017, 2018 lebih parah Bapak Ibu. Lebih parah lagi. Saya ngalami diserang oleh sekelompok orang. Ya, saya juga sampai berendak-endak habis pikir. Mereka bisa nuduh saya kemana-mana, tidak bawa bukti. Buktinya apa kata orang. Padahal semua bukti yang ada di saya nggak pernah ditanyai. Ini benar atau enggak? Perkataan ini benar atau enggak? Enggak pernah cross check sama saya. Makanya ketika saya dipanggil sama MB, saya ditanyai, apa orang-orang ini 9 nama ini? Ada yang pernah tanya sama kamu? Sudah ngecek kebenarannya sama kamu? Ini benar atau enggak? Saya katakan sekalipun saya nggak pernah ditanya. Oke, kalau gitu pulang. Saya nggak perlu lanjutkan rapat ini lagi. Karena apa? Ya kamu nggak pernah ditanyai kok. Ya buat apa? Berarti ini semua tudingan sama. Selesai Bapak Ibu. Saya melewati itu loh Bapak Ibu. 2019 setelah ditinggal istri meninggal, menghadapi masalah yang lain lagi, bentuknya lain lagi. Saya hari ini diingatkan Tuhan. Tahun 2019 saya sudah di atas mimbar Bapak Ibu. Saya sudah latihan ngiringi lagu. Saya akan ngiringi ibadah yang isinya semua hamba-hamba Tuhan. Saya sudah latihan lagu di atas. Ketika ibadah mau dimulai, saya tiba-tiba dipanggil oleh panitia. Pak David turun dari mimbar. Ada apa? Tolong hari ini Bapak jangan pelayanan dulu. Loh, kenapa memangnya? Saya dapat kabar Bapak diskors dari GPPS Sawahan 1 bulan. Saya sampai bingung. Saya tidak pakai jawab Bapak Ibu. Intinya hari ini saya tidak boleh melayani toh, tidak boleh main. Tidak apa-apa. Saya tak duduk jadi jemaat. Apa dengan duduk jadi jemaat membuat harga diri kita jadi rendah? Saya tidak ditanyain loh Bapak Ibu. Apa Bapak dapat surat skorsing dari Sawahan? Sampai selesai acara itu, anggota MP itu ada yang telepon saya dan tanya, panggil saya pribadi. Apa benar kabar yang beredar di luar, kamu diskorsing dari Sawahan? Saya nggak terima suratnya. Ya kan? Kalau sampai kabar itu benar, saya mau lihat suratnya, bawa ke saya. Ya, karena apa yang jadi salahmu?
sehingga kamu sampai diskorsing. Tidak ada. Ya kan, kalau sampai kamu diskorsing, bawa suratnya ke saya. Kalau kita pelajari nggak ada pasalnya di ADART, orang yang ngeluarin surat skorsing, kami yang skorsing. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Saya nggak melawan sama sekali. Melewati segala macam peristiwa yang terjadi, saya nggak melawan pakai mulut saya. Saya jalani semuanya karena saya tahu walaupun ini sakit, siapa yang nggak terima digitukan. Tapi saya percaya Tuhan pasti punya rencana. Amin. 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 Kalau kita nggak jadi baik, kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu. Amin. Tapi kalau kita menjadi baik, kita yang akan semakin direndahkan. Kita nggak bisa apa-apa. Kemana-mana, kesaksian apa yang kita bawa buat orang lain? Hidupmu dirubahkan, nggak ada buktinya. Ya, engkau menghadapi masalah seperti ini aja, terangmu nggak nyala, imanmu nggak muncul. Sedangkan Tuhan pakai pencobaan ini untuk memurnikan imanmu. Tulisan yang barusan kita baca di 1 Petrus 1 ini, Rasul Petrus tuliskan kepada jemaat yang sedang mengalami aniaya karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka semua karena mereka mengaku sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus, mereka dianiaya, dipersekusi luar biasa. Tulisan ini dituliskan kepada jemaat yang sedang mengalami aniaya. Berbahagialah kalau dalam waktu yang seketika ini engkau mengalami berbagai macam duka cita. Karena segala pencobaan. Maksud semuanya ini adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Jangan sampai di dalam masa-masa pencobaan ini iman kita yang mati, masalah kita yang menang. Tapi biarlah melalui semuanya ini iman kita yang timbul. Masalah pasti akan selesai. Amin. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa yang tidak mungkin buat Tuhan kita, semuanya mungkin. Masalahnya cuma satu. Tuhan mau kamu ambil pelajarannya enggak? Ini loh yang aku sedang kasih pelajaran dalam hidupmu. Saya diajari banyak Bapak Ibu. Di waktu-waktu itu saya selalu diajari sama Tuhan. Kamu tahu rasanya dalam posisi diserang orang, dicepit orang yang punya kekuasaan lebih tinggi dari kamu. Ingat pelajaran ini baik-baik David. Kalau suatu saat kamu diangkat jadi seorang pemimpin, jangan pernah lakukan hal yang sama kepada orang yang kau layani di bawah. Jadi ketika saya diangkat, dipercaya, tiba-tiba ketemu SK, diangkat menjadi pendamping dari Ibu Joelia untuk menjadi pimpinan ibadah Mandarin, saya sudah berkomitmen saya tidak akan menjadi hakim buat siapa. Saya gak akan mau menghakimi orang. Tugas saya diangkat untuk memulihkan orang. Tugas saya diangkat supaya saya dapat mengajari orang-orang mengenai apa yang dulu sudah pernah saya alami. Ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan yang kedua tadi. Kenapa Tuhan izinkan pencobaan ini terjadi pada kita? Kalau kita mau ngerti sesungguhnya maksud Tuhan melalui semua pencobaan dan ujian dalam hidup kita, Tuhan itu sedang ingin menyatakan rancangannya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, supaya setiap kita melalui semua proses itu dipakai Tuhan jadi anaknya. Saya ajak kita buka satu ayat lagi di 2 Korintus pasal yang pertama. Kitab 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kitab 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Sekali lagi ya, kita baca silih berganti. Ayat 3 saya, Bapak Ibu 4 bersama-sama. Ayat 5 nanti kita baca bersama-sama. Kitab 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah, Bapa kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan.
5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Amin. Jadi semuanya ini sudah disediakan penghiburan daripada Tuhan. Kenapa Tuhan sediakan penghiburan bagi kita melalui masa tidak enak ini? Karena suatu saat tiba gilirannya kita yang akan menghibur orang lain yang sedang menghadapi cobaan atau ujian. Amin. Masa-masa ini Tuhan pakai untuk memperlengkapi kita, supaya ketika nanti Tuhan mau pakai kita jadi alatnya, kita sudah siap. Orang yang tadi hubungi saya, tanya sama saya, bagaimana. Saya balesi SMS ini sampai panjang Bapak Ibu, kurang lebih sampai 1,5 jam. Pada akhirnya cuma satu, Pak, kasih saya resepnya Pak. Bagaimana saya bisa seperti Bapak melewati semuanya ini? Apa yang kamu alami? Saya bisa sama suami. Kenapa yang terjadi? Suami saya tidak tanggung jawab begini. Mulai malam hari ini, jangan pernah nyalahkan orang lain. Kalau engkau sedang bermasalah dalam rumah tangga, percayalah bahwa di dalam rumah tangga itu bukan hanya satu orang. Rumah tangga itu suami dan istri, dua dijadikan satu dalam kasih Kristus. Jadi kalau ada masalah, dua-duanya ini harus sadar kalau mereka ada masalah, kalau mereka ada salah, masing-masing punya salah. Gak ada satu benar satu salah. Sekarang saya mau tanya, suratnya sudah selesai? Sudah resmi? Sudah, ya sudah. Kalau sudah begitu saya bisa ngomong apa lagi? Mulai sekarang jangan sibuk cari pengganti. Mulai sekarang jangan sibuk cari pengganti. Iya, saya lihat dulu Bapak juga gitu. Ya kan? Ya sudah, jangan sibuk cari pengganti. Mulai sekarang sibuk cari suaranya Tuhan. Tuhan kalau kasih, kalau beri pada kita, itu pasti yang terbaik. Amin. Jangan sibuk dengan cara pikirmu sendiri. Selalu pandang pada Tuhan. Mulai sekarang segala waktumu habiskan untuk doa sama Tuhan. Walaupun dia dari agama yang lain, dari agama seberang, saya tetap ngomong yang sama. Lebih banyak doa. Doa, tanya sama Tuhan, apa yang jadi maksudnya Tuhan. Jangan asal pilih, jangan asal ini itu sesuai cocok pikiranmu kamu tabrak. Jangan. Ingat, kamu punya anak, nomor 1 anak. Iya kan? Iya betul. Ya sudah, sama. Saya dulu juga sama Bapak Ibu. Kenapa saya sampai tutup pintu dan segala macam? Karena saya tidak mau saya kehilangan anak. Kenapa kalau saya cari yang saya suka, saya pasti akan kehilangan anak. Dia nggak bisa terima anak, saya kehilangan anak. Anak bisa terima dia, ya kan? Tapi dia nggak bisa terima anak. Kebalik juga sama. Anak nggak bisa terima dia, saya juga kehilangan anak. Makanya saya tidak mau. Maka ketika saya cari Tuhan, Tuhan jawab, aku kasih yang terbaik, aku kasih penolong. Aku kasih penolong bagi kamu. Tidak mau Tuhan. Kenapa aku tidak mau kehilangan anak? Siapa yang bilang kalau yang aku kirim nggak akan kamu bikin kamu kehilangan anak? Maka syarat yang pertama waktu itu, kalau calon yang Tuhan kirim lihat anak saya, bilang ini anakku. Anak lihat dia, bilang ini mamaku. Papinya yang ngalah. Berarti itu dari Tuhan. Amin. Karena yang bagi saya tidak mungkin, itu yang Tuhan sediakan. Itu juga sama bagi kita. Kalau kita pikir hari ini semuanya itu tidak mungkin, terus mandang sama Tuhan. Karena kalau Tuhan memberi, itu di luar cara pikir kita. Amin. Mungkin kita akan berpikir tidak mungkin kita akan melewati ini. Ya apa tahun depan? Saya saksikan sendiri Bapak Ibu. 5 tahun saya lihat tadi semua, jadi itu ternyata dari 2017 hampir 6 tahun. Saya melihat ketika saya sudah di posisi sekarang, saya lihat ke belakang. Ternyata kalau jalan bersama Tuhan, semuanya rasanya enak.
Walaupun ketika kita jalani, ya tidak segitu juga. Pasti ada tantangan dan rintangan. Tapi kalau kita selalu fokuskan pandangan kita pada Tuhan, kita tidak akan bertanya lagi, kenapa Tuhan izinkan? Karena kalau sampai Tuhan izinkan, berarti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup. Ingat loh Bapak Ibu, segala masalah, segala cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, itu bukan untuk menghancurkan hidup kita, tapi untuk membuat hidupmu semakin diperlengkapi dan siap untuk dipakai Tuhan. Amin. Amin. Pelajaran yang terakhir, kalau Tuhan belum berhenti menyerah pada hidupmu, jangan engkau menyerah, berhenti percaya pada Tuhan. Amin. Jangan pernah engkau berhenti untuk percaya pada Tuhan. Jangan engkau menyerah sampai Tuhan angkat engkau untuk naik kembali. Amin. Semuanya ini akan kita alami menjadi berkat dalam hidup kita kalau kita fokusnya bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam tanah kita, yang mau merenungkannya siang dan malam, tetapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Waktu 5 menit terakhir saya serahkan pada Ibu Yuli yang mau memberikan kesaksian kepada kita semua. Nanti untuk doa berkat setelah Ibu Yuli saya serahkan pada Ibu. Doa berkat. Ya, setelah ini. Ya. Silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan kepada jemaat di doa malam hari ini yang sudah membantu saya di dalam doa. Saya merasa berutang dan saya merasa takut kepada Tuhan kalau tidak menyaksikan. Nanti seperti 9 orang yang sakit kusta itu ya, sudah ditolong tetapi tidak kembali dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak mau berutang seperti itu ya. Mungkin kesaksian ini kesaksian yang biasa, tetapi bagi saya kesaksian yang luar biasa. Kalau saya gendong tangan ini sudah lama sekali ya. Banyak orang yang bosan melihat saya kok gendong terus saya ngalor ngidul. Tetapi saya sendiri juga tambah bosan lagi, nggak bosan dan ini leher ini ya kesel ya sebetulnya. Tetapi apa boleh buat ya, memang keadaannya seperti ini. Jadi pada bulan Maret, 9 Maret saya jatuh di rumah, mengalami ini lepas, bahu ini lepas, lalu mulut ini sobek semua, bibir-bibir ini sobek semua, jadi langsung dibawa ke UGD. Besoknya tanggal 10 Maret dioperasi, dikembalikan untuk bahu ini yang lepas dan jahitan pada mulut, tetapi ternyata belum baik. Jadi tanggal 11 operasi lagi. Terus sampai selama 4 bulan kemarin sampai bulan kemarin bulan Juni ya. Jadi bukan bulan Juli, bulan Juni ya. Itu kok belum baik-baik ya. Pertengahan bulan Juni saya diputuskan untuk dioperasi lagi. Karena ada gangguan pada persendian saya. Memang saya rasakan persendian saya dari foto, saya melihat itu kok belum betul gitu loh ya. Jadi kalau saya rasakan ini tulang ini mencelat ya, jadi ini dekong gini, jadi ini tidak tepat gitu. Tetapi saya tanya sama dokternya, dok kok belum baik dok? Iya karena usia. Wah saya sudah putus asa, kalau kan udah usia ya bisa balik nol lagi ya. Sesudah di MRI itu ketahuan bahwa ada bagian dalam itu yang mengalami kerusakan ya, di dalam sendi ini mengalami kerusakan sehingga harus diresiki kerusakan itu ya. Akhirnya pada pertengahan bulan itu ditentukan untuk operasi ya. Saya langsung ngurus kapan operasi. Jadi 1 bulan kemudian ditentukan operasi. Nah itu yang menjadi pikiran saya. Kenapa? Karena ternyata operasi yang akan dilakukan sebulan itu bulan Juli
itu tepat pada ulang tahun saya. Saya bukan takut, karena apa? Saudara saya, ya, ada saudara saya yang di Bekasi. Waktu itu sesudah kita yang habis dari Bukit Doa Prigen pulang hari Kamis, hari Jumat saya mendapat tanggal 8 Juni ya, tanggal 8 Juni. Tanggal 9 itu saudara saya yang di Bekasi, saudara yang masih saudara Ifar ya, itu sudah opname beberapa lama di rumah sakit. Tanggal 9 itu meninggal pas ulang tahunnya. Jadi saya terus kepikiran, yo iki bae uripku terakhir gitu ya, saya pikir gitu. Terus saya itu sudah itu, apalagi dokter yang akan menangani saya operasi itu, jadi bukan dokter yang dulu, ganti dokter yang khusus untuk bahu ya, mengatakan ibu usianya berapa? 71 dok. Waduh, kok sudah 71? Ini bahaya nanti biusnya gitu. Dan dibebani seperti itu ya, saya tambah yo pancen waktu umur dari Tuhan 70 wis dibuis setahun be aku gitu ya. Jadi saya bukan saya takut mati ya, tetapi saya itu kenapa saya minta bantu doa supaya nanti waktu doa saya tidak ingin didoakan ben panjang umurnya, bukan. Jadi didoakan itu jalannya operasi baik. Saya misalnya dipanggil Tuhan itu ya baik-baik keadaannya gitu. Jadi terus terang saja saya sudah mempersiapkan barang-barang yang di rumah saya tak tumpuk bisa sungguh-sungguh ya. Terus saya melihat cucu saya yang kecil itu kok kelet be aku wis terakhir urip, saya bilang gitu ya. Jadi saya itu memang seperti itu ya. Jadi kenapa saya waktu itu minta bantu doa ya di sini, supaya nanti itu kalau ada apa-apa saya sudah didoain gitu ya gitu ya. Dan itu juga memang doa malam ini kan untuk membantu bagi yang memerlukan doa, saya pikir gitu ya. Oke, sesudah itu waktu berjalan terus ya, sudah itu malam besok saya operasi. Jadi tanggal 18 saya operasi, tanggal 17 saya masuk rumah sakit. Malamnya kira-kira jam 8 malam itu dokter yang mau operasi itu visite ke saya. Besok ya Bu ya, benar lali lagi, tanya lagi umurnya ibu berapa? Waduh, kok sudah 71 ya Bu, dibaleni kuno pandai loh. Ya saya ini nanti biosnya Bu. Lah pas ditanya itu saya batuk gitu loh ya. Batuk itu ngekel sekali ya. Ngiklik gitu. Lah ibu kok tambah batuk? Bahaya ini Bu. Nanti pas di bios tambah sesek nanti. Jadi beden-bedeni seperti gitu ya. Ya sudah, ya saya pasrah saja. Gimana Bu kalau diundur? Waduh jangan dok. Kalau diundur itu pertama saya mesti cari yang jaga. Anak saya itu kok ketepaan ya, semuanya itu ketepaan ya. Anak saya itu sebetulnya hari itu mulai kerja, awal kerja hari pertama dia enggak kerja. Lah masuk kok izin mana gitu. Nggak, awal pertama kerja izin loh kok diperbolehkan, itu kan kemurahan Tuhan ya. Jangan dong, tapi nanti bahaya Bu. Kalau tersedak itu batuk itu bius nanti bahaya. Akhirnya ya nanti tergantung dokter bius. Malamnya jam 11 dokter bius datang. Terus katanya bisa dok, bisa. Akhirnya infus itu sudah dipasangi semua ya, puji Tuhan. Terus pagi katanya jam 7 saya keluar dari ruangan mau masuk lift. Terus katanya gini, oh ini yang mau operasi kolostomi. Loh bukan, saya bilang gitu. Lah nek keliru operasinya ya opo? Saya ini artroskopi untuk radang kelainan pada sendi. Lah nek kolostomi kan usus besar. Lah saya gimana ya? Jadi saya itu sudah temenan iki bae jalannya aku pikir ngono ya. Jalannya saya mau dipanggil Tuhan. Ya pas gitu ya. Terus baru habis itu masuk di ruang operasi. Oke, masuk di ruang operasi. Loh, dok itu tadi dokter pembantu. Terus ada lagi dokter lain lagi yang nangani. Oh iya, ini yang aku mau kolostomi. Bukan, saya bilang, diulangi lagi, dokter lain lagi loh ya. Temenan. Jadi saya itu waktu temenan rek, aku itu wes temenan gitu ya. Dan saya terus nah saya bayang lah mau operasi bau di bodel sesuatu apa ya. Jadi apa ya? Akhirnya terus
Saya ya bantah lagi, bukan, saya artroskopi. Ya untungnya saya ngerti lah istilah-istilah itu titik-titik ya. Terus waktu masuk ruang operasi, sini kan sudah diinfus, banyak infus. Terus mau cari lagi di kanan kiri. Wah, kok sulit ya? Iya dok, karena sudah tua. Tadi yang mau pasang infus itu, susternya juga bilang kalau sudah tua itu pembuluh darahnya keriting. Saya bilang gitu, katanya keriting. Guyonan dokternya, tapi ini ahli rebondeng, kok nanti di rebondeng pembuluh darahnya bisa. Terus saya nggak tahu, ya itu biasanya kalau pasang gini itu kan langsung dipasang gini. Nah saya itu kok dibalik, ditarik ini. Saya mikir mungkin itu dia takut kalau dipasang langsung, biusnya itu enggak langsung. Jadi itu dicoba dulu ya. Saya mikir, gila temenan ini, gitu ya. Sudah DEK wani langsung pasang bius, itu enggak langsung. Jadi sedikit dijak omong, kita ditarik gini, jak omong, ditarik. Nah, tapi puji Tuhan, semuanya berbuat dengan baik ya. Dan tadi, jadi itu dan saya kemarin waktu kontrol ya, seminggu kemarin kontrol, ditunjukkan ternyata itu tidak dibuka ini. Jadi ada suatu alat yang dimasukkan di sini, terus ada seperti TV-nya gitu, bisa melihat bagian dalam, terus ditunjukkan jahit itu ada alat yang dimasukkan, itu dijahit dan tidak dibuka, bagian dalam itu dijahit dari luar gitu. Ya ditunjukkan. Jadi saya mendapatkan dokter yang baik, saya ditunjukkan ini prosesnya. Jadi saya bisa hati-hati sehingga kerusakan itu ada di sekitar sendi ini robek-robek. Jadi kemarin itu operasi yang kemarin dijahiti ya. Jadi sekarang tambah nggak oleh gerak nanti jahitan dalamnya robek, jahitan luar gampang. Tadi malah sudah buka jahitan saya ya. Puji Tuhan. Sampai sekarang saya masih hidup, sudah 71 tahun, lebih 1 tahun daripada firman Tuhan yang katakan umur manusia 70 tahun. Sekian firman Tuhan, arahkan terus mata kita kepada Tuhan. Jadi oh iya, waktu dokter itu mengatakan bahwa Bu, aku sudah 70 tahun ini sulit biusnya. Saya bilang gini sama dokter, mati hidup di tangan Tuhan dok. Saya bilang gitu. Sekian, terima kasih. Amin. Bapak Ibu, Yuli ini teman saya masa remaja. Sudah kepala 7 terus. Mari kita bagi berdiri. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik, sangat baik, terlalu baik bagi amatnya yang senantiasa mengasihi Tuhan. Mereka yang mengalami masalah, percobaan, penderitaan, duka cita, tapi di balik itu semua Tuhan mempunyai rencana yang indah. Biar kami mendapatkan rahasia ini Tuhan, dan Allah Roh Kudus membantu kami, menguatkan kami, supaya kami pada saat musim memproses itu kami bisa bertahan keluar sebagai emas yang murni, iman yang murni, dan apa yang kami kerjakan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah, kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan para malaikat-Mu menyertai dalam perjalanan pulang sampai di rumah mereka masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga mereka penuh dengan damai sejahtera. Dan apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan, anak-anaknya, menantunya, cucunya, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus itu di dalam persekutuan Roh Kudusnya malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.